Assalamualaikum, selamat datang kembali lagi bersama saya Adi dari Cyber Mystery School pada video tutorial belajar animasi Flash bagian ke-6. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas tentang color effect dan filter. Mungkin untuk lebih jelasnya, silahkan simak penjelasan berikut ini. Perlu diketahui juga bahwa setiap objek yang ada di dalam Flash itu tidak semuanya bisa diberi color effect ataupun filter. Nah, Anda bisa lihat di sini ada beberapa jenis objek yang ada pada stage. Nah, salah satunya di sini ada simbol movie clip, kemudian ada juga bitmap, ada simbol grafik, lalu ada simbol button, lalu ada teks dan objek shape. Dari semua objek ini, hanya ada 3 objek yang dapat diberi color effect. Nah, yang dapat diberi color effect adalah objek yang movie clip. Nah, bisa dilihat di sini. Ada pada panel properties. Di situ ada pengaturan untuk color effect. Sedangkan untuk yang bitmap dia tidak ada. Yang grafik juga ada di sini. Begitupun untuk yang tombol. Untuk yang teks dia tidak ada. Lalu yang shape juga dia tidak ada. Berarti bisa disimpulkan bahwa objek yang bisa diberi color effect adalah objek yang dibuat dalam bentuk simbol. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan coba memberikan color effect pada objek-objek yang ada di stage ini. Nah, bisa dipilih di sini. Di sini saya contohkan, saya akan atur pada objek movie clip. Nah, perlu diketahui juga color effect yang tersedia di dalam Flash itu ada 3 macam. Yang pertama ada brightness, tint, dan alpha. Lalu ada juga advance. Sebenarnya advance ini bukan jenis color effect, tetapi ini pengaturan gabungan dari semua color effect. Artinya dari gabungan dari brightness, tint, dan alpha. Nah, yang pertama tadi ada brightness. Ini untuk mengatur kecerahan dari sebuah objek. Nah, contohnya seperti ini. Semakin kecil nilai brightnya, maka dia semakin gelap. Nah, sebaliknya semakin besar nilainya, maka dia semakin terang gambar. Nah, ini color effect brightness. Kemudian ada juga tint. Nah, color effect tint ini berfungsi untuk menutup objek dengan warna tint yang dipilih. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada pengaturan untuk color effect tint. Bisa dilihat di sini warna tintnya adalah warna biru. Lalu nilai tintnya saya tambahkan seperti ini. Semakin besar, nah maka semua gambar tertutup oleh warna tint yang dipilih tadi. Ini bisa saya ganti warnanya, nah seperti ini. Nah, ini color effect tint. Selanjutnya yang ketiga ada color effect alpha atau memberikan efek transparansi. Nah, seperti ini. Ini ada pengaturannya seperti ini. Semakin kecil nilai alpanya, maka objek tersebut dia semakin transparan. Nah, bisa dilihat di sini gambar yang kedua, ini yang bitmap tadi, dia terlihat seperti ini. Lalu tadi ada yang advance. Advance ini yang tadi saya bilang bahwa ini merupakan gabungan dari semua color effect yang 3 tadi, brightness, alpha, dan tint, seperti itu. Contoh tadi, nah ini alpha, pengaturan alphanya, kemudian pengaturan RGB, red, green, blue, seperti ini. Nah, itulah cara pengaturan atau memberi color effect pada objek di dalam Flash.
Oke, nah selanjutnya ada juga filter. Nah, filter juga hampir sama seperti color effect, jadi tidak semua objek bisa diberi filter. Yang bisa diberi filter adalah objek di sini hanya simbol movie clip, kemudian flash dan maksud saya teks dan tombol, simbol button seperti ini. Sedangkan yang lainnya, nah bisa dilihat di sini ketika saya pilih objek bitmap, pengaturan untuk filter dia tidak ada, begitupun untuk yang grafik dan shape. Sedangkan untuk objek tombol yang ini, objek button, nah dia ada pengaturan untuk filternya seperti ini. Teks juga sama, kemudian movie clip juga sama. Adapun jenis-jenis filter yang bisa kita gunakan ada banyak. Nah, di sini ada drop shadow, memberikan efek bayangan. Nah, seperti ini. Berikut ada pengaturannya di sini. Seperti misalkan blur X, lalu blur Y untuk shadownya. Kemudian ada strength, kepekatan dari shadow. Semakin besar maka dia semakin kelihatan bayangannya seperti ini. Lalu ada quality-nya. Nah, ini bisa diatur saja seperti ini. Nah, kemudian ada angle atau posisi cahaya, pencahayaan, nah seperti ini, atau posisi bayangan. Lalu ada distance. Ini jarak, pengaturan jarak antara bayangan dengan objek seperti ini. Selanjutnya ada knockout. Knockout ini, nah seperti ini hasil efeknya. Jadi objek dibuat transparan, dibuat menghilang, tetapi dia masih ada di sini. Lalu nanti ada lagi inner shadow. Nah seperti ini, dia memberikan efek bayangan ke dalam. Kemudian ada juga hide object. Nah, kalau ini dia menyembunyikan objeknya, dia hanya menampilkan bayangannya saja. Lalu ada juga color, mengatur warna dari bayangan. Nah, seperti ini. Yes. Nah, bisa dilihat, nah dia warnanya berubah seperti ini. Nah, ini filter yang pertama. Yang kedua ada blur atau memberi efek buram pada objek. Nah, seperti ini. Berikut pengaturannya, dia hanya ada pengaturan blur X dan blur Y. Nah, seperti ini. Ada juga quality. Nah, ini filter yang kedua. Yang ketiga ada glow. Nah, glow ini untuk memberikan cahaya, efek cahaya di tepi objek atau di ujung objek. Nah, bisa dilihat di sini terlihat ada cahaya warna merah. Ini kita bisa perbesar juga ukurannya. Nah, seperti ini. Strength hampir sama tadi, kepekatan, kemudian ada quality-nya. Quality dari cahayanya, kemudian warna juga bisa diatur. Selanjutnya ada knockout sama seperti tadi. Lalu ada inner glow. Dia memberikan cahaya di tepi objek tetapi di dalam objeknya seperti ini. Nah, itu filter yang ketiga. Yang terakhir ada bevel ya. Nah, bevel ini untuk memberi efek timbul. Nah, seperti ini. Jadi seolah-olah gambar tadi atau objek ini terlihat timbul. Berikut ada pengaturannya. Nanti Anda bisa coba sendiri pengaturannya untuk bevel ini. Nah, di sini masih ada 3 lagi sebenarnya, akan tetapi ini bukan efek baru. Di sini hanya pengembangan dari glow dan bevel. Bisa dilihat di sini ada glow, gradient glow dan bevel, gradient bevel. Ini sama seperti efek glow dan bevel, cuman yang membedakan di sini adalah warnanya. Nah, di sini warna untuk efek glow-nya dia bisa berupa warna gradasi seperti itu. Lalu ada juga adjust color.
Nah, di sini ini untuk pengaturan warna seperti brightness, contrast, hue, dan saturation. Nah, seperti ini. Nah, itulah penjelasan dari color effect dan filter. Saya kira cukup jelas. Selanjutnya kita akan membuat karya lagi dengan menggunakan color effect dan filter ini. Oke, kali ini kita akan membuat karya sebuah banner. Nah, mungkin contohnya bisa dilihat seperti ini. Nah, ini kita akan buat banner model seperti ini. Dia menggunakan color effect dan filter. Untuk membuat banner seperti tadi, kita akan import dulu sebuah gambar. Kita import ke dalam library. Nah, seperti ini. Nah, ini gambarnya. Kita blok semua, lalu kita open. Nah, gambar-gambar yang tadi, dia otomatis akan masuk pada panel library. Nah, di sini kita ambil gambar foto. Kita masukkan di sini. Lalu kita ganti nama layarnya menjadi foto. Kita atur posisi gambar dengan menggunakan panel line. Kita pilih menu Windows, lalu pilih line. Nah, kita atur posisi left. Nah, ini line to stage-nya harus aktif dulu. Kita atur posisi left-nya. Kemudian kita atur posisi bottom. Oke, sudah pas. Kita copy gambar ini. Kita buat layer baru. Kemudian kita beri nama foto 2. Selanjutnya kita paste di tempat yang sama. Klik kanan pada stage, lalu paste di tempat yang sama. Nah, dua layer ini sudah terisi dengan objek yang sama. Selanjutnya kita ganti warna stage-nya menjadi warna warna hitam. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya gambar kita rubah. Gambar yang ada di layar foto 2, kita ubah bentuknya menjadi shape. Ini kita tracing. Caranya Anda pilih modify, lalu pilih di situ bitmap. Kita pilih trace bitmap. Kalau sudah, kita oke. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita ganti warnanya menjadi warna abu-abu misalnya. Oke, saya kira cukup. Selanjutnya kita buat layer baru. Kita kasih nama kilat. Lalu kita buat objek kotak. Stroke-nya kita hilangkan. Kita buat di bawah, posisinya di sini. Kita ganti warnanya menjadi warna gradasi. Pilih panel color. Kalau belum ada panel colornya, Anda bisa pilih Windows, kemudian color. Nah, seperti ini. Kita pilih yang linear gradient. Kita atur dua-duanya warna putih. Nah, yang ini kita buat transparan. Nah, nilai alfanya kita buat 0. Hasilnya dia seperti ini. Kayaknya masih ada. Oke, ini kita hilangkan. Oke. Selanjutnya kita atur gradasi warnanya. Yang tadinya dia vertikal menjadi horizontal dengan menggunakan gradient transform tool. Nah, seperti ini. Ini kita putar. Kita perkecil. Oke, saya kira cukup. Posisikan gambar di sini, tepat di bawah. Nah, posisi X-nya kita atur dia
400. Sorry, posisi Y-nya 400. Nah, seperti ini. Kita convert gambar menjadi simbol. Movie clip saja. Kita kasih nama kilat. Atau ini kita ganti grafik saja. Jangan movie clip supaya dia lebih ringan. Oke. Selanjutnya kita buat layar baru. Posisikan layar itu di atas layar foto. Nah, di sini. Kita buat mesh. Kita ganti namanya menjadi mesh. Lalu kita buat kotak lagi. Kita kasih warna yang berbeda. Misalnya biru. Nah, seperti ini. Kita atur tingginya dengan menggunakan pre-transform tool. Seperti ini. Supaya nanti dia dapat menutupi gambar. Atau kita atur aja tingginya sebesar 400 pixel. Oke, saya kira cukup. Kita convert lagi gambar kotak tadi. Kita kasih nama mesh. Kita posisikan layar kilat di bawah layar foto 2. Nah, seperti ini. Lalu dua layar ini kita beri animasi motion twin. Nah, klik kanan pada layar kilat. Di frame satunya pilih motion twin. Ini juga sama, pilih motion twin. Kita tarik area twinnya sampai ke frame 50 supaya tidak terlalu cepat. Kita geser posisi gambar. Ini kita blok saja dua-duanya. Kita geser ke atas dengan menekan tombol shift dan arah ke atas. Terus sampai kira-kira kotaknya menutupi stage. Saya kira cukup. Kita tambahkan frame di frame 50 untuk layar foto dan layar foto 1. Layar foto 2 maksud saya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita kasih efek mesh. Layar foto 2 kita kasih efek mesh. Layer mesh kita kasih juga efek mesh. Hasilnya nanti seperti ini. Nah, jadi di sini ada dua masking. Yang pertama kilat di mesh oleh bentuk foto, bentuk gambar yang ada di foto. Kemudian gambar foto di masking dengan bentuk kotak tadi. Maka hasilnya dia seolah-olah muncul seperti kilatan seperti ini. Sepertinya ini terlalu besar, kita edit tinggi dari kotaknya. Kita perkecil. Oke. Ini kita geser juga supaya dia tidak terlalu jauh. Oke, saya kira cukup. Kita kunci lagi. Oke. Sepertinya terlalu jauh. Oh ya, yang di sini. Oke, ternyata ini dia terlalu jauh. Ini kita geser ke bawah.
kita tempelkan pas dengan kotak yang warna biru. Oke, saya kira cukup. Kita kunci lagi, kita lihat hasilnya. Oke. Animasi pertama sudah selesai. Selanjutnya kita buat layer baru di atas layer foto. Kita kasih nama Quran. Selanjutnya kita tarik gambar ini ke stage. Nah, di sini kita tarik posisi keyframe-nya yang tadinya di frame 1 kita geser. Misalkan di frame 60. Atau di 50 saja di sini. Oke. Lalu gambar ini kita convert menjadi simbol movie clip. Sorry, kita kasih grafik saja. Oke. Nah, seperti ini. Kita atur warna objek ini, movie clip Quran ini maksud saya simbol grafik ini kita beri efek color tint. Kita atur warnanya menjadi warna putih. Nah, seperti ini. Kita buat motion twin. Tambahkan keyframe insert keyframe di frame 6. Atau ini kita tarik saja ke sini. Nah, area twinnya. Lalu kita kunci di sini kita buat keyframe di frame 65 dengan menekan tombol F6 pada keyboard. Nah. Selanjutnya di frame 80 kita buat keyframe lagi dengan menekan tombol F6. Lalu nilai tintnya kita kurangi. Nah, seperti ini. Hasilnya nanti seperti ini. Kita buat layer lagi. Kita ambil gambar mesh ini. Masukkan di layer yang baru. Di layer 6. Ini kita kasih nama mesh 2. Lalu kita ini kita geser keyframe-nya ke frame 51 seperti ini. Lalu kita buat juga motion twin untuk kotak yang tadi. Nah, seperti ini. Kita posisikan di frame 65. Lalu kita geser kotak hingga menutupi lingkaran tadi. Seperti ini. Lalu kita kasih efek mesh. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Nah, ini gambar yang tadi hilang. Di sini kita tinggal blok, lalu tambahkan frame, insert frame. Kemudian kita buat layer baru lagi. Posisikan layer tersebut di paling bawah.
kita beri nama background 1. Kita ambil gambar background. Nah ini, kita tarik. Panjangnya kita atur posisinya dengan menggunakan panel align. Nah di sini, top dan left. Selanjutnya kita putar gambar. Yang terang ini kita buat di bawah posisinya. Anda cukup pilih menu modify, kemudian pilih transform, lalu flip vertikal. Nah seperti ini. Kita perbesar gambar dengan menggunakan free transform tool. Kita atur lagi posisi topnya. Oh terlalu lebar. Sedikit lagi. Oke, saya kira cukup. Kita buat layar baru. Kita beri nama background 2. Kita buat gambar kotak. Ukurannya samakan dengan panjangnya, kita samakan dengan panjang stage. Kita gunakan panel align. Di sini ada fasilitas match size. Kita pilih yang match width. Nah ini, kita atur posisi left dan bottomnya. Lalu ini kita perbesar gambarnya. Kita atur warna kotak tadi menjadi warna gradasi. Kita pilih linear. Nah ini kita atur warnanya menjadi warna hitam. Alpanya kita buat 100 lagi. Kita pilih yang radial saja. Nah radial gradient ini kita tukar posisinya. Yang putih di sini, yang hitam di sini. Nah yang putih ini kita kurangi supaya nggak terlalu putih. Oke. Selanjutnya kita rubah posisi cahaya ini menggunakan gradient transform tool. Nah, kita posisikan di sini cahayanya. Nah, supaya sama dengan yang background atas tadi. Oke. Saya kira sudah cukup. Selanjutnya ini kita ganti, kita ubah di sini. Mulainya dia kita geser ya. Background 2 itu di frame 90 dan background 1 di 90 juga. Nah, di sini. Ini kita buat tambahkan frame di sini. Yang lainnya supaya nanti gambarnya tetap terlihat. Nah, seperti ini. Kemudian kita convert simbol kotak tadi. Namanya biarkan saja seperti ini. Ini juga sama, kita convert menjadi simbol. Oke. Selanjutnya kita buat animasi motion tint untuk masing-masing kotak tadi. Kita tambahkan frame di frame 100. Insert frame. Lalu tekan F6 untuk mengunci posisi dari objek tadi. Nah, seperti ini. Kemudian yang pertama ini kita geser ke bawah yang hitam backgroundnya.
seperti ini. Yang ini kita geser ke atas. Nah, seperti ini hasilnya. Kita lihat. Nah, ini kita tambahkan frame untuk layer yang lainnya. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Sepertinya di sini ada yang oke, kita edit. Seperti tadi ada animasi yang terlalu lama. Kita edit animasi motion twin ini dengan menggunakan motion editor. Kita geser posisi keyframe yang ada di 65 yang pada area motion twin dengan menggunakan motion editor. Caranya Anda cukup pilih menu Windows untuk menampilkan panel motion editor. Nah, di sini ada motion editor. Nah, ini bentuk dari motion editor. Lalu di sini ada viewable frame. Ini kita geser. Kita tarik. Nah, seperti ini sampai 50. Nah, di sini kita bisa lihat ini dia aktif di frame 65. Kita geser posisinya menjadi di frame 60. Nah, playheadnya, lalu key ini kita geser juga di 60. Semuanya juga sama. Ini juga sama, digeser. Oke, kita lihat perubahannya. Oke, dia sudah bergeser. Oh, cuman dia masih ada. Oh, ini. Yang di sini ini kita hilangkan. Nah, yang di frame 80 kita hilangkan. Sorry. Kita lihat. Coba ada animasi yang lain. Oh, ini ternyata. Di sini dia masih ada animasi yang lain. Maka ini kita hilangkan saja. Sorry. Kita geser maksud saya hingga ke frame 60. Kita cari lagi ke bawahnya. Oke, saya kira sudah tidak ada. Oke, keyframe yang di sini sudah pindah semua. Lalu yang ini juga sama. Yang di layar mesh kita geser menggunakan motion editor. Kita geser semuanya di frame 60. Nah, seperti ini. Oke, dia sudah pindah. Coba kita tes. Oke, saya kira cukup. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjutkan membuat animasinya. Nah, di sini kita tambahkan frame di frame 110 untuk semua layer. Nah, seperti ini. Lalu kita buat layer baru di
paling atas. Kita buat tag 1. Kita beri nama tag 1. Nah, ini kita buat sebuah teks di sini. Saya pilih jenis fontnya kita pilih yang bold. Nah, ini kita pilih static text. Ininya kita buat auto hide. Kita ketik teksnya. Nah, seperti ini. Kita ganti warnanya menjadi warna hitam. Posisikan di sini. Oke. Lalu kita buat teks baru di layer yang baru. Kita buat teks 2. Kita ketik kita perkecil ukuran hurufnya. Ini kita copy saja. Kita buat layar baru lagi. Kita buat teks 3. Lalu kita klik kanan, paste in place. Ini kita geser. Ini kita ganti teksnya. Selanjutnya kita buat lagi teks. Buat layar baru lagi. Kita beri nama teks 4. Kemudian kita copy teks yang pertama, paste di layar teks 4. Oke, ini kita geser ke bawah. Kita ganti teksnya. Ini kita agak geser ke bawah. Atau ini kita perbesar teksnya. Oke, saya kira cukup. Nah, setiap teks kita convert menjadi simbol movie clip. Kenapa harus movie clip? Karena teks ini nanti kita akan beri filter pada objek-objek teks tadi. Ini juga sama. Convert to symbol. Oke, saya kira sudah cukup. Selanjutnya kita beri di sini ada yang salah. Nah, ini layarnya keyframe-nya kita geser dulu.
sampai ke ujung. Nah, di sini harusnya dia mulainya di sini. Nah, oke. Ini kita beri filter. Nah, untuk memberi filter di sini, kita pilih yang filter blur. Nah, blur Y-nya kita nolkan, blur X-nya kita perbesar. Seperti ini. Kita pilih yang high quality-nya. Lalu kita kasih juga color effect alpha. Kita buat 0 nilai alfanya. Kemudian kita buat motion twin untuk layer yang tadi. Nah, di sini kita tambahkan frame di 125, insert frame. Lalu ini nilai alfanya kita turunkan. Filter blurnya kita buat 0. Blur X-nya. Seperti ini. Nah, ini nggak kelihatan. Yang lainnya kita tambahkan frame. Klik kanan, insert frame. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Lalu kita copy motion yang ada di layar teks 4, klik kanan, copy motion. Mati. Oh, ini, kita blok. Klik 2 kali pada area motion. Nah, seperti ini. Lalu klik kanan, copy motion. Kemudian kita paste di sini. Nah, paste motion, ini juga sama. Paste motion, yang ini juga sama. Paste motion. Nah, setiap layer ini kita geser. Kita kasih rentangnya sekitar 5 frame. Yes. Ctrl Z. Nah, ini juga sama, kita geser. Saya kira cukup. Selanjutnya kita tambahkan frame di 200. Insert frame. Seperti ini. Coba kita tes movie. Oke, sudah selesai. Oke, nah seperti inilah pembuatan animasi menggunakan color effect dan filter. Cukup menarik bukan? Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video tutorial kali ini. Silahkan tunggu lagi video tutorial selanjutnya yang pastinya pasti akan lebih menarik lagi. Wassalamualaikum.